Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi bangun ruang. Pertama-tama, para siswa saya berikan dengan satu bangunan masjid yang atapnya berupa limas. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya para siswa sudah familiar dengan materi yang akan kita bahas sekarang ini. Selanjutnya, para siswa saya ajak untuk berpikir sejenak. Di sini saya perhatikan suatu ruangan yang dengan ukuran 5x4x4 meter, yang di atap di langit-langit ruangan ada lampu, stop kontaknya ada di sebelah pojok kanan bawah. Nah, untuk menyalakan lampu maka ini kan dibutuhkan kabel penghubung antara lampu dengan stop kontak. Pertanyaannya, berapa minimal kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan lampu ke stop kontak? Untuk menyelesaikan dari permasalahan ini, maka mari para siswa saya ajak untuk memahami, mengkaji tentang bangun ruang. Diharapkan nanti setelah selesai pembahasan, para siswa bisa menyelesaikan permasalahan di atas. Macam-macam bangun ruang. Ada limas, ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Pada kesempatan materi ini yang kita bahas tidak semuanya, tapi hanya beberapa, yaitu limas, balok, kubus, dan prisma. Limas ada beberapa macamnya, ada limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, limas segi 6 beraturan. Nama-namanya ini tergantung dari bentuk dari alasnya. Untuk prisma ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Jadi namanya sama seperti limas tadi, namanya tergantung dari bentuk alasnya. Di sini juga saya perhatikan satu kubus yang diagonal ruangnya saling dihubung-hubungkan. Nah, ternyata ini akan membentuk suatu bentuk limas. Jadi di dalam kubus ini ada 1, 2, 3, 4, 6 limas. Istilah-istilah dalam bangun ruang. Ini gambar balok. Untuk sisi atau bidang, ini adalah KNRO. Ini namanya sisi, KNRO atau bidang sisi. Terus untuk OLMR namanya bidang diagonal. RL adalah diagonal ruang. LQ diagonal sisi atau diagonal bidang. K titik sudut, KL adalah rusuk. Bagian limas. T titik puncak, TE tinggi limas, AT rusuk tegak, AB rusuk alas, B titik sudut bidang alas. Materi-materi pendukung untuk mempelajari bangun ruang yaitu
Yang pertama segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi, maka sisi ketiga sisinya adalah sama. AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan A. Sudut-sudutnya juga sama, yaitu 60 derajat. Panjang CD sama dengan setengah A akar 3. CO sepertiga A akar 3. AO dibanding OF sama dengan BO dibanding OE. CO dibanding OD sama dengan 2/1. Yang kedua segitiga siku-siku. Berlaku hukum Pitagoras. CB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AD, panjang AD ini adalah jarak titik A ke BC, sisi miringnya yaitu AB kali AC per BC. ED dibanding AB sama dengan CD dibanding BC. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, AB sama dengan AC. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Persegi. Kalau persegi semua sisinya sama. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. AC sama dengan A akar 2. A akar 2. Tip trik yang ada di dalam bangun ruang. Untuk kubus diagonal sisi, maka AC, BG, ED itu panjangnya A akar 2. Diagonal ruang AG, DF, HB, EC itu A akar 3. Jarak A ke HB, A ke HB, B ke AG, C ke HB, D ke AG itu adalah sepertiga akar 6. Jarak C ke bidang BDG sepertiga akar 3. Jarak ACH BEG ACH BEG sepertiga akar 3. Jarak E ke bidang BDG E BDG 2/3 akar 3. Luas bidang diagonalnya ABGH A kuadrat akar 2. Luas permukaannya 6A kuadrat, volumenya A pangkat 3. Untuk balok diagonal ruangnya AG itu panjang akar dari panjang dikuadratkan ditambah lebarnya dikuadratkan ditambah tingginya dikuadratkan. Kalau volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 kali panjang lebar tambah panjang kali PT tambah lebar kali tinggi. Prisma. Untuk prisma luas selubungnya sama dengan keliling alas HB tambah BC tambah AC kali tinggi 5 BE CF atau AD. Luas permukaannya luas selubung ditambah 2 kali luas alas. Luas selubungnya AB ED BC FE AC FD itu selubungnya. Volumenya luas alas kali tinggi. Untuk limas ini luas permukaannya luas alas kali N luas sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya TAB, TBC, TCD, TAD. Volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya ABCD. Tingginya 6
Ini. Bidang 4 beraturan. Kekhususan dari bidang 4 beraturan ini semua rusuknya sama, bidang sisinya juga sama. Semua rusuknya panjang sama, semua bidang sisi ukurannya sama. Jarak D ke bidang alas adalah atau tinggi sepertiga A akar 6. Jarak 2 garis bersilangan AB, DC, BC, AD adalah 2A akar 2. Tangen alfa sama dengan 2 akar 2 dengan alfa sudut antara DAB, ABC. Itu nilai tangen alfanya 2 akar 2. Materi yang akan kita bahas pada bangun ruang adalah sebagai berikut. Jadi materi yang akan kita bahas itu ada 2 hal. Yang pertama, kedudukan antar titik, garis, dan bidang. Yang kedua, jarak antar titik, garis, dan bidang. Kedudukan antar titik, garis, bidang ini ada sekitar 5 macam. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ada yang terletak pada garis, ada yang terletak di luar garis. Untuk yang terletak pada garis, titik terletak pada garis. Misalkan titik A itu terletak pada garis AE. Titik A terletak pada garis AE. Untuk titik yang terletak di luar garis, contohnya F terletak di luar garis DH. F ya. Yang kedua, titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang terletak pada dan terletak di luar. Contoh yang terletak pada titik terletak pada bidang C, titik C terletak pada bidang BC GF. Contoh untuk titik yang terletak di luar bidang B terletak di luar bidang CD HG. Kedudukan garis terhadap garis. Garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis yang pertama berpotongan, kedua sejajar, C bersilangan. Yang berpotongan contohnya garis CG dengan GF. CG GF berpotongan di titik G. Sejajar garis terhadap garis yang sejajar. EH sejajar dengan garis BC. Sejajar. Yang ketiga bersilangan. QR bersilangan dengan garis TP. QR TP. Yang keempat, garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang yang berpotongan atau menembus sejajar terletak pada. Contohnya untuk garis yang kedudukan garis terhadap bidang yang berpotongan atau menembus. ST berpotongan dengan bidang QRT, letaknya di titik T. Garis yang sejajar dengan bidang BC terletak sejajar bidang ADHE. BC ADHE yang terletak pada PS terletak pada bidang PQRS. PS terletak pada bidang PQRS. Terus bidang terhadap bidang. Ini ada 3, berpotongan menembus sejajar terletak pada TP yang bidang terhadap bidang yang berpotongan atau menembus. Bidang
TPS ini berpotongan dengan bidang PQRS terletak perpotongannya terletak pada ini perpotongannya terletak pada garis PS. Dua bidang yang sejajar BCGF ADHE. BCGF ADHE ini dua bidang yang sejajar. BCGF ADHE. Terus yang terletak pada PQR terletak pada PQRS. PQR terletak pada PQRS. Bidang PQR, PQRS. Untuk selanjutnya titik-titiknya saya minta untuk para siswa untuk mencari contoh lainnya. Ini ada contoh satu, untuk titiknya diisi dengan contoh yang lainnya. Baik itu nomor ini bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita lanjutkan dengan jarak antar titik, garis, dan bidang. Yang pertama jarak titik ke titik. Yang titik E, jarak titik E ke titik H. Ini panjangnya 6 cm. B ke G, titik B ke G. Ini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Titik C ke E, titik C ke E, yang ini merupakan diagonal ruang. Titik T ke O, ini merupakan tinggi dari limas. Nanti silahkan para siswa untuk mencari berapa panjangnya. Ini saya kasih contoh hanya satu saja. Jarak titik ke garis. Titik ke garis A ke BE, titik A ke garis BE. BE ini diagonal bidang titik A. Ini panjangnya 3/2. Jadi separuh dari panjang diagonal AF. Ini jarak titik BE itu separuh dari panjang AF. Titik B, jarak titik B ke EG, B ke EG. B, EG. Jarak E ke BD, E ke BD. Jarak C ke AG, C ke AG. C, T ke PG. T ke PG, ini T PG. Jarak titik ke bidang, T ke PQRS, T ke PQRS, T PQRS. Ini diwakili, jaraknya diwakili dengan oleh panjang garis T ke O. Ini ya. Jadi panjang jarak titik T ke PQRS diwakili oleh panjang dari garis TO. Jarak titik G ke BD HF. G BD HF. BD HF. Maka jaraknya adalah setengah dari diagonal sisi GE. Jarak titik B ke ACF, B ACF, B ke ACF. Nah, ini ya. Jarak E ke BDG, E ke BDG. Titik E ke BDG. Jarak garis ke garis. Garis EF ke garis CD, EF ke garis CD, EF CD. Ini jaraknya adalah seperti
panjang dari diagonal sisinya FC. Jarak HF ke BD, HF ke BD, maka jaraknya adalah panjang rusuk HD atau FB. Jarak garis ke bidang FG ke BC HE, FG ke BC HE, BC HE, FG ke BC HE. Jarak garis QR ke PST, QR PST, QR PST. Jarak bidang ke bidang ABCD EFGH. ABCD bidang alas ke EFGH, bidang atap ini alas ke atapnya ABCD EFGH. Yang kedua, jarak bidang BDG AFH, BDG AFH, BDG AFH. Jadi nanti untuk titik-titik ini silahkan para siswa untuk mengerjakannya, ya, dikerjakan, diisi titik-titiknya, dicari berapa jaraknya. Kalau ini dicari contoh-contohnya. Ini memang saya siswa untuk berlatih mencari ini. Saya kasih contoh pengerjaannya. Jarak titik ke garis, titik A ke BE, titik A ke BE. Untuk mencari jarak titik A ke BE yang diwakili oleh jaraknya diwakili oleh garis AO caranya, maka dilihat, perhatikan persegi ABFE. Nah, ini untuk persegi yang semasinya sama, maka jarak A ke BE itu adalah AO. Nah, AO itu setengah dari AF. AF itu diagonal sisi yang panjangnya A akar 2. Jadi AO itu setengahnya diagonal sisi. Diagonal sisi panjangnya A akar 2. A-nya 6. Jadi setengah 6 akar 2, 3 akar. Jadi jarak titik A ke garis BE itu 3 akar 2. Ini contoh. Sekarang dilanjutkan dengan contoh soal. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik S ke diagonal ruang PV, jarak S ke diagonal ruang PV. Ini juga seperti jarak Q ke PV sama. Nah, maka dari materi yang di atas, maka tadi untuk tip trik bangun ruang pada kubus, maka diketahui jarak S ke diagonal ruang PV adalah sepertiga akar 6. Jadi jawabannya 2 akar 6. Diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 9, jarak titik T ke alas adalah T ke alas. Lihat materi di atas, trik dari bangun ruang untuk bidang 4 beraturan. Maka jarak T ke bidang alasnya adalah sepertiga akar 6. Maka dengan A-nya rusuk panjang 9, maka jawaban 3 akar 6. Kita balok ABCD FGH dengan panjang AB, BC 3, AE 5,
Titik P terletak pada AD sehingga AP banding PD 1/2. Q pada FG banding QQ 2/1. Alfa pada sudut antara garis PQ dengan bidang ABCD. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, AP PD 1/2. AP banding PD 1/2. Maka AP-nya 1, PD-nya 2. Q pada FG dengan perbandingan 2 FQ banding QG 2/1, maka FQ 2 QG 1. Yang dicari adalah alfa itu sudut antara garis PQ, alfa sudut antara garis PQ dengan bidang ABCD. PQ dengan bidang ABCD. Jadi jarak garis, hubungan antara garis dengan bidang, sudut antara. Nah, untuk mencarinya ini dari Q tarik garis ke bawah. Nah, ini saya misalkan dengan R. Nah, sudutnya di sini adalah PR dihubungkan, maka sudutnya yang alfanya itu adalah QPR, di mana QPR segitiga sama segitiga siku-siku. Untuk mencari tangannya, maka kita ingat dengan perbandingan trigonometrinya. Ini ilustrasinya. Maka PQR panjangnya 5. Untuk PR panjangnya kita cari dengan rumus Pythagoras. Perhatikan bahwa PSR adalah segitiga siku-siku di S dengan SR 1, PS adalah 3. Nah, dengan dalil Pythagoras ketemu panjang PR-nya akar 10. PR akar 10, QR 5. Nilai tangan alfanya di perbandingan trigonometrinya, tangan itu adalah depan dibanding sisi samping. Depannya alfa, depannya QR, sisi sampingnya PR. 5 berakar 10 atau setengah akar 10. Contoh 4, diketahui ABCD EFGH dengan balance 4. Titik P pertengahan CG. Alfa adalah sudut antara BDG dan sudut BDP dengan bidang. Alfa sudut antara bidang BDG dan bidang BDP. Sini. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kita lihat G segitiga GQC. GQC yang maka segitiga siku-siku. Oke, maka alfa adalah letaknya di sini. GQP ini. Nah, terus sudut PQC kita misalkan dengan beta. Nah, untuk mencari panjang QC, QC itu adalah setengah dari diagonal sisi AC. Setengah diagonal sisi AC. AC itu 4 akar 2, setengahnya 2 akar 2. QG, maka kita cari dengan rumus Pythagoras. CG kuadrat ditambah CG kuadrat lalu diakar. QP kita cari juga dengan rumus Pythagoras. Ini PQ, PC kuadrat, CQ kuadrat dikuadratkan lalu diakar. Ketemunya 2 akar 3, kalau QG 2 akar 6.
Untuk mencari nilai cos alfanya, sudut Q alfa plus beta. Alfa sudut Q dikurangi beta. Cos alfa cos sudut Q dikurangi beta. Cos Q cos beta. Selisih sudut. Maka rumus selisih sudut untuk cos sin. Jadi untuk nilai cos dan sinnya kita gunakan perbandingan trigonometri. Cos Q, cos itu samping sisi samping. Cos Q, ini Q. Kalau Q melihatnya segitiganya CQ, samping dibagi miring. Cos beta, sampingnya dibagi miring. CQ dibagi PQ. Sin Q CG dibagi QG. Sin beta sin PJ dibagi PQ. Ketemunya 4/18 sama dengan 2/3 akar 2. Nomor 5, diketahui prima tegak segitiga ABC DF jika BC 5, AB 5, AC 5 akar 3 dan AD 8. Volume prisma adalah, perhatikan segitiga. Kita ingat dulu volume prisma. Mas prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya berupa segitiga. BC 5, AB 5, maka segitiganya adalah segitiga sama kaki. AB sama dengan BC. Segitiga, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya AC tinggi. Untuk mencari BP kita gunakan rumus Pythagoras. BC kuadrat dikurangi BC kuadrat, ketemu 5. Luas alasnya ketemu 252 akar 3. Volume prisma AD. Luas alasnya 255 kali tinggi 58, ketemunya 100 akar 3. Yang keenam, ini adalah pertanyaan di awal. Ya. Jadi untuk mencari panjang kabelnya ini diilustrasikan dengan gambar baloknya. Lampunya di atas, terus stop kontaknya ada di pojok. Maka panjang kabel ini adalah LH, panjang LH ditambah panjang HD. Alhamdulillah, terima kasih telah selesai pembahasannya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.